Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Titi Nurhayati dari Tadris Matematika IAIN Kediri. Pada kesempatan kali ini kita akan sedikit membahas mengenai perkembangan kognitif. Yang pertama akan kita bahas mengenai apa sih perkembangan kognitif atau kognitif. Pada dasarnya istilah intelektual sama pengertiannya dengan istilah kognitif. Kognitif berhubungan dengan intelijensi. Kognitif atau intelektual adalah suatu proses berpikir berupa kemampuan atau daya untuk menghubungkan suatu peristiwa dengan peristiwa lainnya, serta kemampuan menilai dan mempertimbangkan segala sesuatu yang diamati dari dunia sekitar. Selanjutnya kita akan membahas pandangan para ahli mengenai perkembangan kognitif. Yang pertama ada Alfred Binet. Alfred Binet sendiri adalah seorang pendiri psikologi eksperimental di Prancis. Dan yang kedua ada Carl Witherington. Dan yang ketiga ada Robert Gagne. Dan yang keempat ada Raymond Cattell. Raymond Cattell adalah salah satu psikolog berpengaruh pada abad 20. Nah, selanjutnya kita akan mulai membahas satu persatu pendapat mengenai perkembangan kognitif dari berbagai para ahli. Yang pertama ada Alfred Binet. Alfred Binet mengemukakan bahwa potensi kognitif seseorang tercermin dalam kemampuannya menyelesaikan tugas-tugas yang menyangkut pemahaman dan penalaran. Kemudian menurut Alfred ada 3 aspek kemampuan dalam intelijensi. Yang pertama adalah konsentrasi, yang kedua bersikap kritis, yang ketiga adalah adaptasi. Kemudian apa sih konsentrasi itu? Ya, konsentrasi adalah kemampuan memusatkan pikiran kepada suatu masalah yang harus dipecahkan. Jadi konsentrasi itu memusatkan satu hal ke pikiran kita untuk diselesaikan, seperti itu. Nah, kemudian untuk bersikap kritis, pengertiannya adalah kemampuan untuk mengadakan kritik, baik terhadap masalah yang dihadapi maupun terhadap dirinya sendiri. Jadi, bersikap kritis itu dengan cepat menanggap apa yang sedang dihadapinya. Nah, selanjutnya ada adaptasi. Adaptasi sendiri adalah kemampuan mengadakan adaptasi atau penyesuaian terhadap masalah yang dihadapinya atau fleksibilitas dalam menghadapi masalah. Jadi ketika seseorang menghadapi masalah secara cepat dan tanggap, dia dapat menyesuaikan diri dengan masalah itu. Itu yang dinamakan dengan adaptasi. Yang kedua, ada perkembangan kognitif menurut Carl Witherington. Ia menyatakan bahwa intelijensi merupakan kesempatan bertindak sebagaimana dimanifestasikan dalam kemampuan-kemampuan atau kegiatan-kegiatan sebagai berikut. Yang pertama, fasilitas dalam menggunakan bilangan dan angka. Kedua, efisiensi penggunaan bahasa. Ketiga, kecepatan pengamatan. Keempat, fasilitas dalam memahami hubungan. Dan yang kelima adalah menghayal atau mencipta. Kemudian Carl Witherington juga menyatakan bahwa perkembangan kognitif atau perkembangan mental adalah perkembangan pikiran. Dan pikiran itu sendiri adalah bagian dari proses berpikir dari otak. Pikiran yang digunakan untuk mengenali, mengetahui, dan memahami apa yang ada di lingkungan mereka. Yang ketiga ada perkembangan kognitif menurut Robert M. Gagne. Gagne mengemukakan bahwa kognitif adalah kemampuan membeda-bedakan atau diskriminasi konseptual yang real, membuat definisi-definisi, merumuskan peraturan berdasarkan dalil-dalil, dan bagaimana cara individu bertingkah laku. Cara individu bertindak, yaitu cepat atau lambatnya individu di dalam memecahkan suatu masalah yang ia hadapi. Misalnya bagaimana seseorang dapat menyalakan TV, bagaimana cara seseorang mengenali
mengendarai mobil, dan bagaimana cara seseorang berbelanja di toko. Cara-cara tersebut membuat kita memperoleh kemampuan kognitif. Saat kita telah menguasai cara-cara tersebut, semakin sedikit waktu yang kita butuhkan untuk melakukannya karena kita sudah terbiasa untuk melakukan hal tersebut. Inilah kegunaan dari perkembangan kognitif. Yang terakhir ada pendapat dari Raymond Cattell. Raymond Cattell mengklasifikasikan kognitif dalam dua kategori, yaitu fluid intelligence dan crystallized intelligence. Apa sih pengertian dari keduanya? Yang pertama ada fluid intelligence. Fluid intelligence adalah tipe kemampuan analisis kognitif yang relatif tidak dipengaruhi oleh pengalaman belajar sebelumnya. Sedangkan untuk crystallized intelligence adalah keterampilan-keterampilan atau kemampuan nalar berpikir yang dipengaruhi oleh pengalaman belajar sebelumnya. Nah, dari dua klasifikasi di atas, Raymond Cattell menyimpulkan bahwa perkembangan kognitif atau perkembangan mental dan perkembangan kognisi seseorang adalah berasal dari pikiran. Pikiran merupakan bagian dari proses berpikir otak itu sendiri. Oke, sekian dulu yang dapat kita bahas. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.